Jika kamu merasa doamu tak pernah didengar, seolah-olah kata-katamu hanya menguap ke udara kosong, jangan putus asa, sahabat, karena setiap doa, sekecil apapun, selalu sampai ke telinga Tuhan. Bayangkan saja, kita seperti anak kecil yang berbisik lirih di tengah keramaian. Meski suaranya nyaris tak terdengar, Sang Ibu selalu bisa menangkap setiap kata. Begitu pula Tuhan dengan doa-doa kita. Dia mendengar. Bahkan ketika kita sendiri ragu apakah suara kita cukup keras. Yeremia 33 ayat 3 mengingatkan kita, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab." Ini bukan janji kosong, tapi undangan langsung dari Sang Pencipta untuk berkomunikasi dengannya. Setiap kali kita berdoa, kita membuka saluran langsung ke surga. Tapi, tunggu dulu. Mungkin kamu berpikir, kalau Tuhan selalu mendengar, mengapa doaku belum terjawab? Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa Tuhan menjawab dengan caranya yang terbaik. Kadang jawabannya bukan ya atau tidak, tapi tunggu. Seperti taman yang indah, doa kita juga perlu waktu untuk berbuah. Kita menanam benih harapan, menyiraminya dengan iman, dan Tuhan yang akan menumbuhkannya sesuai musimnya. Mungkin saat ini kita hanya melihat tanah gersang, tapi di bawah sana, akar-akar kehidupan sedang bertumbuh. Coba renungkan sejenak. Pernahkah kamu berdoa untuk sesuatu dan merasa kecewa karena tidak terkabul? Lalu, beberapa waktu kemudian, kamu menyadari bahwa apa yang kamu dapatkan jauh lebih baik dari yang kamu minta. Itulah cara Tuhan bekerja. Dia melihat gambaran besar yang sering kali luput dari pandangan kita. Bayangkan jika kita adalah pelukis pemula yang meminta cat biru untuk melukis langit. Tuhan, sebagai seniman agung, tidak hanya memberi kita biru, tapi juga merah, kuning, dan segala nuansa di antaranya. Dia tahu bahwa langit bukan hanya biru, tapi juga ada semburat jingga saat senja, atau ungu saat fajar. Doa kita mungkin terbatas, tapi jawaban Tuhan selalu lengkap dan sempurna. Malam yang gelap sering membuat kita merasa sendirian dan tidak didengar. Tapi justru di kegelapan itulah, cahaya bintang terlihat paling terang. Begitu pula dengan doa. Saat kita merasa paling jauh, saat itulah Tuhan bekerja paling keras untuk kita. Dia menyusun setiap detail, merangkai setiap kejadian, untuk membentuk jawaban yang terbaik. Terkadang, jawaban doa datang seperti hujan di musim kemarau. Tak terduga, tapi sangat menyegarkan. Di lain waktu, ia bisa jadi seperti embun pagi yang lembut nyaris tak terasa, tapi memberi kehidupan pada setiap helai rumput. Apapun bentuknya, yakinlah bahwa Tuhan selalu mendengar dan menjawab. Jadi, bagaimana dengan doamu hari ini? Apakah kamu masih menunggu jawaban? Atau mungkin kamu baru saja menerima berkat yang tak terduga? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Karena setiap kesaksian bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang lain yang mungkin sedang berjuang dengan imannya. Ingatlah, sahabat, doa bukanlah sihir yang langsung mengubah keadaan. Ia adalah percakapan intim dengan Sang Pencipta yang mengubah hati kita. Setiap kali kita berdoa, kita belajar untuk mempercayakan hidup kita pada rencananya yang sempurna. Ada kalanya kita merasa seperti sedang berteriak di padang gurun. Suara kita seolah hilang ditelan angin. Tapi, percayalah, setiap kata yang kita ucapkan dalam doa adalah batu bata yang membangun jembatan antara kita dan Tuhan. Mungkin kita tidak selalu bisa melihat prosesnya, tapi jembatan itu terus dibangun. Sedikit demi sedikit, Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Dia juga jarang terburu-buru. Waktunya sempurna. Selalu. Seperti buah yang matang di pohon, jawaban doa juga memiliki waktu yang tepat untuk dipetik. Terlalu cepat, dan kita mungkin belum siap menerimanya. Terlalu lambat, dan momen berharganya bisa terlewat. Bayangkan seorang ibu yang sedang memasak sup untuk anaknya yang sakit. Sang anak mungkin tidak sabar dan ingin segera makan. Tapi ibu tahu, sup yang terlalu panas bisa membakar lidah, sementara yang dingin tidak akan menghangatkan tubuh. Dia menunggu saat yang tepat, saat sup itu siap disantap dan memberikan khasiat terbaiknya. Begitu pula Tuhan dengan doa-doa kita. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik terendah hidupmu. Mungkin doamu terasa seperti gema kosong di ruang hampa. Tapi ingatlah bahwa di dasar lembah yang paling gelap, ada mata air kehidupan yang mengalir. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada di sana, mendengarkan setiap desah nafasmu, menghitung setiap tetes air matamu. Doa adalah senjata kita dalam menghadapi badai kehidupan. Bukan untuk menghentikan badai, tapi untuk memberi kita kekuatan bertahan dan kebijaksanaan untuk melihat pelangi di baliknya. Setiap doa yang kita panjatkan adalah benih harapan yang ditanam di taman surgawi. Mungkin kita tidak selalu melihat bunganya mekar, tapi yakinlah bahwa Tuhan sedang merawatnya dengan penuh kasih. Ada cerita tentang seorang anak yang berdoa meminta sepeda. Dia berdoa setiap malam selama berbulan-bulan, tapi sepeda itu tak kunjung datang. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencuri sepeda tetangganya.
lalu berdoa minta pengampunan. Tentu saja ini bukan cara yang benar, tapi cerita ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita perlu mengubah cara kita berdoa. Alih-alih hanya meminta, mungkin kita perlu bertanya, Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk mendapatkan sepeda ini? Doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang mendengarkan. Kadang kita terlalu sibuk berbicara dalam doa, sampai lupa bahwa komunikasi adalah dua arah. Cobalah untuk diam sejenak setelah berdoa. Biarkan keheningan itu menjadi kanvas kosong, di mana Tuhan bisa melukiskan jawabannya. Ingatlah, sahabat, setiap doa yang kita ucapkan adalah batu yang dilemparkan ke kolam kehidupan. Mungkin kita hanya melihat riak kecil di permukaan, tapi efeknya bisa menjangkau jauh ke dasar dan ke tepi. Doa-doa kita bisa mengubah situasi yang bahkan tidak kita sadari. Jadi, jangan pernah berhenti berdoa. Bahkan ketika langit terasa seperti tembaga dan bumi seperti besi, tetaplah berseru kepadanya. Karena di balik awan tergelap sekalipun, matahari tetap bersinar. Dan Tuhan, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, selalu mendengar dan menjawab. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya pengalaman doa yang dijawab dengan cara yang tak terduga? Atau mungkin kamu sedang menunggu jawaban atas doa yang sudah lama kamu panjatkan? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Karena siapa tahu, kisahmu bisa menjadi secercah harapan bagi orang lain yang mungkin sedang berjuang dengan imannya. Ingat, setiap kali kamu merasa doamu tak didengar, bacalah kembali Yeremia 33 ayat ketiga. Biarkan janji Tuhan itu menjadi pengingat bahwa Dia selalu siap mendengar dan menjawab. Mungkin tidak selalu dengan cara yang kita harapkan, tapi selalu dengan cara yang terbaik untuk kita. Jadi, teruslah berdoa, teruslah percaya, karena setiap doa adalah benang emas yang menenun kain indah kehidupan kita. Mungkin saat ini kita hanya melihat bagian belakang kain yang kusut dan berantakan, tapi suatu hari nanti, kita akan melihat hasil akhirnya. Hasil yang merupakan sebuah mahakarya yang sempurna, dirancang oleh seniman agung itu sendiri. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa bersama. Pejamkan matamu, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan hatimu berbicara kepada Tuhan. Apapun yang kamu rasakan saat ini, kegembiraan, kesedihan, kekecewaan, atau harapan, curahkan semuanya kepadanya. Karena Dia selalu siap mendengar. Dan ingatlah selalu, sahabat, kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Tuhan selalu ada di sisimu, mendengarkan setiap bisikan hatimu, siap membimbingmu dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Jika video ini memberi makna untukmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan pengingat ini. Karena setiap kata yang kita bagikan bisa menjadi benih pengharapan di hati orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berdoa, dan selalu percaya bahwa Tuhan mendengar setiap kata yang kita ucapkan.